Berlatih tinju sejak SMP, pria asal Manado, Sulawesi Utara kelahiran 13 Desember 1986 ini sudah warawiri di sejumlah kejuaraan tinju dalam negeri. Lahir dari pasangan Nurdin Paransah dan Maria Muleto, Taufan yang kini berusia 34 tahun masih terus mengasah tekad dan kemampuannya untuk berprestasi meski di tengah kesibukan sebagai atlet. Ia juga harus pintar membagi waktu sebagai karyawan di sebuah bank daerah di Papua. Menghabiskan banyak waktu berlatih dan mengikuti turnamen serta berprofesi sebagai pegawai perbankan memang membuat Taufan kerap tak bisa menghabiskan waktu dengan keluarga maupun melakukan kegiatan lainnya selayaknya muda-mudi. Namun ia mengaku hal tersebut tak jadi masalah selama bisa menampilkan performa terbaiknya saat bertanding di atas ring tinju dan mendapatkan prestasi. Pria yang masih betah melajang ini sudah mengikuti sejumlah kejuaraan, diantaranya Kejurnas Belitung 2017 mendapatkan medali emas, kejuaraan Wapres Cup tahun 2011 mendapatkan medali emas, kejuaraan Kapolri Cup Jambi 2018 mendapatkan medali emas, Kejurda Timika 2018 mendapatkan medali emas. Selanjutnya juga pernah menjajal Presiden Cup, Prapon Ambon, Pon Jabar yang membawa medali perunggu. Kemudian puncaknya adalah PON 20 tahun 2021 yang mendapatkan medali perunggu di kelas 75 kg. Taufan mengaku masih ingin terus menjadi petinju selama masih bisa bertanding dan berhadap ke depan, perkembangan olahraga tinju bisa terus dimaksimalkan sehingga akan ada regenerasi di Papua. Halo seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua, selamat berjumpa kembali dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan seperti biasa kami sudah bersama dengan para atlet, pelatih, pengurus dari cabang olahraga yang sudah boleh mendapatkan prestasi dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Kali ini kami sedang berada bersama dengan para atlet, pelatih, dan pengurus dari cabang olahraga tinju. Dan seperti diketahui bahwa dari cabang olahraga tinju juga sudah mendapatkan sejumlah medali, baik medali emas, perak, dan perunggu. Dan untuk kesempatan ini saya sedang bersama dengan salah satu peraih medali perunggu untuk kelas 81 kg putra, Muhammad Taufan Paransah. Ya, ini ada di sebelah saya. Apa kabar? Baik-baik, kakak. Panggilannya? Tauf. Ya, Oke. Tauf. Bagaimana pengalamannya kemarin tanding di PON 20 di Papua sebagai tuan rumah? Apakah ini jadi beban? Apakah ini jadi semacam tekanan karena tuan rumah, dan targetnya sebenarnya seperti apa, dan dengan pencapaian ini bagaimana perasaannya? Baik, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Allah atas medali perunggu yang saya terima di PON ke-20 di tahun 2021. Saya sebagai atlet untuk persiapan PON ini di Papua, saya rasa ini juga sebagai tuan rumah ada tekanan sih, tekanan untuk beban untuk meraih medali emas. Cuman ya kami bermain all out, lepaslah, kita tidak ada tekanan. Tapi untuk segi supporter pasti kita ada perasaan gugup lah. Tanding di tanah sendiri, tempat sendiri, orang-orang pada kenal. Aduh, ini mainnya gimana? Jadi agak tegang sih kalau saya. Tapi ya sesudah berjuang dan hasil yang saya raih di PON ini mendapat medali perunggu. Saya kalah sama Jawa Barat di semifinal. Seperti itu sih. Bagaimana sih kondisi situasi pertandingan yang kemarin, apakah ini memang begitu persaingannya luar biasa atau tensinya memang luar biasa juga? Kelas saya sih memang persaingannya cukup ketat ya, kelas 81 kg, karena di situ istilahnya dibilang kelas-kelas KO. Oke. Ya, jadi pukulannya semua berbobot, berpower. Jadi kalau salah strategi, tidak persiapan, bisa KO. Oke. Seperti itu. Kalau kemarin
semifinal ya Iya, kemarin? saya semifinal. Semifinal sama Jawa Barat. Jawa Barat. Ini memang sudah beberapa kali bertemu atau? Belum, saya baru sekali ketemu sama dia. Cuman dia pelatnas. Oke. Pelatnas SEA Games, dia pelatnas Mhm. Indonesia lah, tim Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya hasil ini menurut tahu sendiri sudah maksimal? Axel ya, sebenarnya sih saya pengen emas sih. Saya Ya, pengen, semua atlet pasti pengen emas. cuman ya rezekinya sampai di perunggu saja, saya bersyukur. Mhm. Alhamdulillah masih dapat medali lah, walaupun kalah di semifinal. Mhm. Mhm. Nggak pulang kosong lah cerita. Untuk prosesnya sendiri berapa lama dari Kita awal? untuk tim tinju PON Papua ini kita mulai TC kalau tidak salah itu 2018 Oke. Desember setelah kejurda di Timika. Mhm. Kejurdanya bulan November, setelah para pemenang di masing-masing kelas di Timika langsung dipanggil untuk TC jangka panjang. Jadi kita mulai 2018 di Perumnas 4 Tuaena Puri Kanaan. Oke. Itu sampai 2021 September kita pindah ke Wisma Atlet Mandala. Jadi kita TC-nya kurang lebih 2 tahun lebih lah. Itu nanti ada tryout-nya di Jawa sekitar 4-5 bulan. Seperti itu persiapannya. Persiapannya apa ada kendala-kendala di sana? Kemarin terkendala COVID-19 juga nggak? Sejauh ini sih kayaknya lancar-lancar saja sih. Lancar. Tidak ada kendala. Cuman saya tidak bergabung sama teman-teman di sana karena kerja. Jadi saya latihan kerja. Nah, pada saat 3 bulan H- baru saya bisa diberikan izin full untuk. Kalau boleh tahu profesinya kerja apa? Saya bekerja di Bank Papua. Oke. Kerja di Bank Papua. Jadi harus bisa juga memanage waktu ya. Bank Papua sendiri, alhamdulillah mereka mensupport saya dalam hal prestasi olahraga. Oke. Ya, saya sangat bersyukur bisa kerja di Bank Papua dan disupport oleh Bank Papua manajemen. Jadi saya pagi latihan, pulang latihan langsung saya kantor. Jam 3, setengah 4 pulang latihan. Jadi begitu rutinitas saya selama beberapa tahun ini, 2 tahun lebih lah. Sudah sejak kapan main tinju? Saya awal tinju itu naik ring pertama di tahun 2021. 2021. Iya, 2001. 2001. Sorry, maaf, 2001. 2001. Itu di Surabaya itu. Pertama kali saya naik. Itu kejuaraan? Itu kejuaraan POR Mahesa Pasca. Oke. Itu sekali main langsung dapat medali emas. Termotivasi langsung ya, berarti. Itu langsung dapat uang cash kan. Ternyata enak. Ya udah langsung saya seriusin. Kalau ya cuma iseng-iseng aja ikut. Tapi yang memilih tinju sebagai karir olahraga itu apa sih yang menarik dari tinju ini? Itu dari orang tua sih. Saya punya mantan bapak ini. Mantan bapak? Bapak mantan petinju. Ada mantan bapak. Oke. Petinju. Jadi bapak yang memotivasi saya untuk jalurnya bapak. Oke, dari keluarga atlet juga ternyata. Bapak petinju dari Manado. Oke. Jadi bapak yang paksa saya untuk latihan tinju. Awalnya dipaksa tapi kemudian jadi suka. Iya, awalnya dipaksa. Saya dulu suka bola. Sering latihan bola. Anak laki-laki kan biasanya bola. Cuman pulang-pulang latihan bola langsung bapak siap sarung tinju dengan dia punya pet. Pakai sarung latihan tinju. Saya tidak mau, tapi orang tua paksa terus. Ya akhirnya sekali ikut juara dapat hadiah. Ternyata enak juga. Sudah akhirnya saya seru sih. Itu dari 2001 sampai sekarang. Yang pertandingan atau turnamen yang paling diingat itu kapan? Yang paling saya ingat itu Presiden Cup sih. Itu tahun? Presiden Cup itu kalau tidak salah 2009-2010. Itu saya pertama kali lawan orang luar. Sangat berkesan sih. Dari luar negeri? Lawan Jepang. Ya, tapi saya kalah sih. Tapi sangat berkesan karena orang Jepangnya ternyata tinggi besar, keras. Jadi kita dari tim Indonesia diturunkan 3 tim. Itu yang berhasil hanya 2 orang saja. Saya sama dari Bali Julio Bria itu yang dapat perunggu. Yang lain semua kalah di penyisihan. Dia itu salah satu
prestasi terbaik saya sih. Yang paling diingat juga sampai sekarang. Karena lawannya memang ngeri. Kalau mungkin ya kemenangan terbesar paling berkesan yang paling diingat juga apa? Kalau kemenangan terbesar ya saya ingin juara PON sih, cuman sampai ya saya punya niat ini mungkin kalau masih dipercaya sama Papua. PON 2024, 2025 di Aceh saya masih pengen. Sekarang usianya berapa? Saya usia jalan 35. Tapi masih bisa dari 40, maksimal 40. Dan kalau 2025 kan saya masih dapat. Kalau masih 2024. 2024. Iya. Jadi itu masih, jadi saya pengen pensiun dengan medali emas lah. Jadi selama PON, saya 3 kali PON, Riau, Jawa Barat dengan Papua saya belum beruntung. Saya dapat perunggu terus. Saya mau. Masih penasaran ya, masih greget. Raih medali emas lah di PON terakhir ini. Karena beberapa kejurnas saya medali emas. Oke. Sering. Tapi keluar. Penasarannya di PON berarti ya? Kenapa saya PON tidak pernah juara? Itu yang jadi saya pengen sekali lagi kalau dikasih kesempatan sama pengurus pelatih ya. Saya pengen membela Papua dan berakhir dengan medali emas. Itu saya punya impian. Berarti nih sekali lagi penasarannya di PON karena 3 kali PON belum beruntung dapat emas, sementara di kejurnas lainnya malah menang. Ya kan? Berarti apa pengalaman, apa pelajaran yang bisa dipetik dari untuk PON kali ini, dari pertandingan-pertandingan dan dari suasana, situasi, kondisi yang ada? Kalau pelajarannya sih kayaknya harus berlatih keras sih. Berarti lebih keras lagi? Iya. Lebih fokus lagi karena kan kemarin kan saya juga menyadari bahwa saya juga latihannya tidak terlalu intens karena waktu bekerja, betul. Terus saya berbagi waktu kerja latihan, jadi nggak punya waktu khusus untuk istirahat. Tapi mudah-mudahan lah saya pokoknya untuk PON ini saya harus berlatih keras, pokoknya intinya saya harus juara. Iya, tapi kan ya berarti bekerja, latihan jadi atlet, otomatis juga ada hal-hal yang dalam kehidupan pribadi yang dilewatkan lah. Mungkin kebersamaan dengan keluarga, mungkin dengan sahabat-sahabat juga, ya kan? Hal-hal seperti itu yang biasanya dinikmati ketika kita masih muda. Tapi kemudian itu tersita dengan, kalau dari tahu sendiri kan, tersita dengan bekerja, latihan, turnamen, bertanding. Bagaimana? Ini is it okay? Kalau untuk memang waktu bersama keluarga, teman-teman ketika sedang turnamen seperti ini memang jarang sekali kita berkumpul. Tapi ya teman-teman, keluarga, mereka selalu mensupport, komunikasi via telepon, selalu chatting. Ya mereka bilang ya kami tetap mendukung apapun ceritanya, walaupun kamu jarang bertemu, tapi kita ada grup-grup jadi sering komunikasi lah. Seperti itu. Memang kalau jadi atlet sih memang untuk waktu bersama keluarga atau orang terdekat agak susah sih. Memang ini harga yang harus dibayar sebagai atlet. Kalau fokus untuk juara ya harus seperti itu sih. Dia punya risiko. Sudah berkeluarga? Belum. Belum. Ya kita harapkan bisa dimudahkan. Sejalan dengan prestasinya pastinya ya. Berarti untuk medali ini dipersembahkan untuk siapa? Kalau medali ini saya persembahkan untuk saya punya pelatih sama Bapak Ketua Pertina, Pak Riki Hampagawak, dan Bapak Kepala Pelatih Bapak Ayub Epa yang sudah sabar melatih saya, mendidik saya. Jadi saya persembahkan untuk saya punya pelatih kepala, asisten, dan juga Ketua Pertina. Baik, berarti sebagai salah satu juga petinju senior yang ada di Papua kan, yang sudah banyak pengalaman bertanding, sudah tahu, sudah melewati berbagai suka duka, asam garam, manis pahit di olahraga tinju ini. Jadi sudah tahulah tinju ini seperti apa. Papua ini tentunya merupakan gudang atlet, dan untuk tinju juga pasti potensinya luar biasa ketika melihat karakteristik orang Papua, ya kan? Apa yang bisa Taufik berikan
seperti motivasi seperti apa yang bisa diberikan untuk anak-anak Papua yang ada di luar sana yang mungkin mau dan punya keinginan sebenarnya untuk jadi atlet, entah jadi atlet tinju atau cabang olahraga lainnya, namun mungkin belum dapat jalannya ke sana atau masih belum percaya diri, masih kurang yakin lah. Jadi mungkin dengan kepengurusan Pertina Papua yang terbaru ini di bawah pimpinan Bapak Bupati Mamteng, Bapak Riki Hampagawa, beliau memang sudah gencar sekali untuk melatih, mencari bibit-bibit muda. Jadi mulai ke depan kalender pertandingan beliau mulai bikin kejuaraan-kejuaraan kecil, mengumpulkan seluruh anak-anak Papua yang berpotensi untuk menjadi atlet tinju, dikumpulkan, dilatih, lalu di tes jangka panjang untuk persiapan 2024. Dan untuk kalau saya sih memang anak-anak Papua itu kuat-kuat. Iya, betul. Sudah memang terlahir punya gen yang kuat. Jadi potensinya besar sebenarnya. Potensinya besar untuk jadi petinju, olahraga. Tinggal bagaimana dari pemerintah bisa mendukung mereka punya kesejahteraan, pendidikan. Itu yang terutama sih. Walaupun berprestasi, tapi kalau tidak berpendidikan juga kan salah. Jadi harus sejalan lah. Seperti itu. Kalau itu saran dari saya sih. Oke. Dan hal yang menarik dari tinju, biar kita semua juga tahu, kita semua juga paham. Karena yang kebanyakan kan, yang kita tahu itu tinju atas ring, fight, KO. Kalau apa yang menarik? Kalau dari saya sih yang menarik dalam tinju ini jiwa sportivitasnya ya. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita di atas seperti ini, contoh saya lawan kakak ini. Di atas saya harus kasih kau, saya harus pukul kau sampai ngerusak gitu. Tapi di bawah kita jalan, kita makan, kita bergaul seperti biasa, tidak ada rasa emosi, tidak ada rasa dendam. Jadi yang saya lihat dari seorang petinju itu memiliki jiwa sportivitas yang tinggi. Jadi di atas musuh, di bawah kita keluarga teman. Walaupun kita udah bawa pukul sampai rusak, tapi di bawah kita habis, tidak ada masalah. Selesai, ya. Itu yang saya lihat menarik dari dunia tinju ya. Mereka petinju-petinjunya punya jiwa sportivitas yang tinggi. Seperti itu. Oke, jadi ini juga bisa jadi apa ya, pelajaran juga untuk kehidupan keseharian sih ya. Betul. Jadi kita kehidupan sehari kita ya sportif lah. Iya, kita betul. Menerima apa yang sudah kita dapat, kita kalah ya kita terima dengan lapang dada. Kita menang kita bersyukur. Baik. Kalau musuh ya itu hanya di atas ring. Kalau di bawah kita teman, keluarga, sahabat, seperti itu. Kita punya moto sih. Jadi kalau petinju berarti itu baik-baik, tidak suka simpan dendam ya? Kalau petinju memang baik-baik. Baiklah. Iya. Jangan diganggu maksudnya. Asal nggak diganggu. Iya, jangan diganggu. Orang tinju itu baik-baik semua. Periang, suka ketawa, suka. Cuman ya jangan diganggu, maksudnya jangan dicari iseng gitu loh. Pasti kan mereka marah juga. Karena petinju senior. Saya minta tanggapannya terkait dengan mungkin pertandingan-pertandingan akhir-akhir ini yang kerap terjadi, ya berbagai hal yang tidak diinginkan yang seperti beberapa waktu lalu yang terjadi. Tanggapannya, saya minta tanggapannya saja. Tanggapan saya pribadi ya. Iya, pribadi. Saya melihat kejadian PON ini untuk cabur tinju khususnya. Jadi kemarin itu banyak khususnya Papua ya, dirugikan lah dalam hal penilaian. Jadi tinju ini kan bukan hanya kita menang KO, tapi kita ditentukan oleh juri yang ada di bawah. Betul. Jadi kita punya kemenangan itu murni itu campur tangan juri. Jadi kemarin ya saya lihat pribadinya saya sih ada sedikit ya bermain lah. Cuman ya, apa itu sering terjadi di olahraga ini? Kalau di event besar PON, setiap event selalu ada. Oke. Jadi bahkan sebagai tuan rumah pun kena hal-hal yang seperti ini. Kita kena. Itu baik. Saya nggak habis pikir kok bisa kita dikerjain juga sama juri ya. Kalau sudah dilayani baik-baik tapi ya dikerjain. Ya itu nggak tahu. Oke. Mendapatkan medali perunggu. Dan ada bonusnya juga di sini. Itu untuk apa? Kalau bonusnya pasti saya 2,5% saya bagilah pajak zakatnya. Betul. Nah, sisanya itu mungkin
Saya mau pakai nikah sama berbagi dengan Modal nikah dan modal nikah, beli rumah. kapan terus, nikahnya? Nah, insya Allah. Jodohnya. Seperti itu. Meskipun jodoh masih menunggu, tapi persiapannya Ya, ini persiapan. sudah ada. Jadi sudah ada dulu. Materinya sudah ada, tinggal humannya yang nanti kita cari. Lalu apa lagi? Itu aja sih Kak. Itu saja. Iya. Mungkin ya itu mau berbagi lah sama orang-orang di sekitar yang selalu mensupport saya walaupun tidak seberapa, yang penting kita merasakan kemenangan Betul. sama-sama lah. Oke. Seperti itu. Baik. Dan terima kasih sudah boleh berbagi cerita dan boleh berbagi pengalaman dengan kami dari bidang Humas dan Media kontingen PON Papua. Kiranya ini bisa juga memotivasi dan menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Papua, untuk masyarakat Papua tentunya, untuk terus bekerja keras, untuk berusaha, dan anak-anak Papua bisa jadi atlet-atlet yang hebat bagi mereka yang punya potensi tentunya ya. Ya, sukses selalu. Terima kasih. Terima- Kakak. Masih bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan kami masih bersama dengan para atlet, pelatih, pengurus dari cabang olahraga tinju yang sudah boleh mengukir prestasinya dalam gelaran PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Untuk cabang olahraga tinju ini sendiri mendapatkan sejumlah medali, dan kita akan langsung saja bertanya-tanya tentang hal ini kepada para pelatih. Di samping saya sudah ada pelatih kepala tim tinju Papua, Bapak Ayub N.Epa, dan juga sudah ada di sebelah sana ada Bapak asisten pelatih, Bapak Persi Rumere. Ya, halo, apa kabar Bapak-bapak? Baik. Tentunya beberapa tahun ya mempersiapkan diri untuk PON 20 di Provinsi Papua. Banyak persiapan yang sudah dilakukan. Kalau dari cabur olahraga tinju ini sendiri, Bapak persiapannya ini berapa lama? Baik. Persiapan kita sejak saya berjalan ke PON itu dari 2000 bulan Oktober kami sudah start jalan. 2018 Oktober. Oke. 19 2020 karena PON 20 ditunda oleh Presiden karena COVID-19. ya dimajukan ke 2021. Ya, kita program dari 2019 ke 2020 itu sudah kami ganti lagi ke 2020-2021. Ya, perubahannya cuma sedikit-sedikit saja. Program tapi dari program utama yang kita sudah paparkan realisasi dan kita dapat nilai A 100%. Hasil programnya kita kemarin penundaan, jadi kita coba sedikit menuju ke 2021. Dan hasilnya kita menjalani program itu dengan baik secara fisik umum maupun secara fisik khusus. Jadi berbagai proses program pelatihan juga sudah dilaksanakan dan sudah dijalani oleh semua atlet yang bergabung di tim Papua. Bapak ke Pak Persi, Pak, mungkin ada berapa atlet kemarin yang dibawa oleh tim Papua? Bapak bisa? Berawal dari 42 petinju. 42? Petinju. Setelah, karena tinju ini kan olahraga disiplin. Iya, betul. Dari 42 ini, setelah mengikuti program latihan,
ya makin lama dia makin mungkin tidak merasa berat dalam program, dia mundur. Mengundurkan Nah, diri. itulah proses secara Seleksi. seleksi Ya, secara ya. tidak langsung berjalan. Ya. Aha. Akhirnya turun jadi 20. Oke. Dari 20 harus keluar 3 lagi, harus 17. Aha. Nah, 17 ini baru kemarin kita pulang dari Jawa, kita ikut seleknas SEA Games dulu, 11 orang. Itu di bulan Maret 2021. Kemudian kita sampai di medali perunggu semua, 7 medali perunggu. Dari 7 medali perunggu pun juga kami diintervensi oleh teman-teman dari KONI, teman-teman dari Pemprov. Mereka tidak paham bahwa periodisasi ini kita sudah menuju di ambang pintu gerbang big pond-nya di gerbang pintu pond. Kita tinggal koreksi sedikit, masuk. Baik. Medali perunggu kita sudah raih. Oke, Bapak, untuk proses pelatihan untuk para pelatih, para atlet ini sendiri, Bapak berdua itu teknik-teknik pelatihannya seperti apa? Apa saja yang diberikan pelatihannya untuk para atlet ini? Baik, pertama kita harus menyiapkan fisik mereka. Fisik mereka harus 70% dulu, ya. baru kita beralih ke fisik khusus. Nah, persiapan itu situlah banyak atlet yang selalu ada keluh, ada saya, ada semua karena fisik. Tinju itu memerlukan fisik. Betul. Kalau fisik tidak mampu, nanti di atas ring juga habis. Iya. Itulah proses fisik umum. Nah, kita masuk di proses fisik khusus, itu tinggal kita main pola, teknik. Tetap beban fisiknya juga ada, tapi volumenya rendah. Tetap ada. Kemudian volume untuk daya tahan tetap kita utamakan. Oke. Dan rata-rata para anggota tim ini, para atlet ini bisa mengikuti ini, meskipun ya seperti Bapak bilang ada kendala-kendala seperti ya karena ini berat juga kan, tapi rata-rata bisa mengikuti ya. Memang kami sebagai pelatih kan memberikan program cukup berat, kami merasa sedih juga, tapi itu untuk kepentingan mereka juga. Dia juara untuk dia keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri. Ya, Bapak asisten pelatih, bisa mau ditambahkan terkait dengan program-program pelatihan yang diberikan kalau dari Bapak sendiri, apa yang teknik-teknik pelatihan seperti apa yang Bapak berikan kepada anak-anak didik ini? Oke, baik. Kami sebagai asisten pelatih adalah kepanjangan tangan dari pelatih kepala. Ya. Kita menjalankan program pelatihan sesuai dengan priorisasi yang diberikan dari KONI. Kita terapkan dari fisik umum, fisik khusus, teknik khusus. Jadi kita kasih melatih sesuai dengan priorisasi. Tahapan-tahapan latihannya. Tahapan-tahapannya seperti apa kalau boleh lebih dirincikan? Ya, tadi Bapak pelatih kepala sampaikan fisik umum. Kalau fisik umum yang seperti apa Bapak? Fisik umum itu kita menyiapkan dari yang dia tidak bisa mengenal fisik, bisa mengenal. Jadi yang dia tidak bisa tahan dalam fisik umum itu, dia mundur. Dia tidak tahan. Jadi banyak yang mundur kan? Banyak yang mundur. Karena ya. Jadi memang mau jadi atlet tinju memang bukan hal yang gampang juga ya Bapak. Sudah melatih sejak kapan Bapak? Kalau Bapak sendiri sudah sejak kapan bergabung dengan tim Papua? Saya memang mantan atlet. Betul. Mantan atlet juara Indonesia. Kemudian saya sambil jadi atlet, saya curi poin untuk ambil sertifikat pelatih. Baik tingkat daerah, baik tingkat nasional, baik tingkat internasional. Alasannya saya sekarang di Pertina di tinju, hanya saya sendiri ada di Papua. Dan saya Ipa.
Nah kalau PON itu saya yang sendiri harus masuk dalam ring, nanti asisten mereka di luar ring. Contoh seperti itu. Kalau Bapak sendiri Pak Persi sudah berapa lama? Dari tahun 2000. Tahun 2000. Mantan atlet juga? Ya, atlet dari daerah tidak bersinar, tapi di Kelatda saya sudah 3 kali. 2011 di Prapon, antara di Prapon, 2015 Prapon ke Maluku, sekarang lagi. Oke. Bapak-bapak, ini kan putra dan putri ya? Ya jelas pasti ada perbedaan bagaimana melatih putra dan melatih putri kan? Ya apa? Nah untuk putri ini sendiri, ini perempuan kan Bapak? Bukan ya untuk juga kita menyesuaikan dengan mood perempuan yang kadang suka berubah, cepat berubah. Namanya juga perempuan ya Bapak, itu kalau menghadapi anak-anak perempuan ini yang masih muda-muda juga, ada yang masih muda-muda, itu seperti apa teknik-tekniknya menghadapi anak-anak perempuan ini? Kita menghadap atlet, program yang sama semua, jadi baik putra maupun putri, jadi itu pola bertingnya sama, pola memukulnya sama, jab straight, hook kiri kanan semua sama, jadi programnya juga sama. Jadi apapun program berat tidak ada putra putri kita tidak bagi, karena dalam tim pelatih itu tidak ada tim pelatih fisik itu tidak ada, bisa merangkap semua. Ada pelatih teknik, fisik, teknik dan pola. Jadi apapun program kita berat ya berat, semua sama-sama, baik putri maupun putra. Jadi kita menguji kemampuan mereka di situ. Jadi betul-betul harus mampu. Jadi kita harus ukur sampai kemampuan mereka, harus tes juga. Tes Velotomax. Velotomaxnya kita coba ya lebih dari apa yang kita harapkan. Baik. Coach Persi bisa tambahkan? Iya, memang secara psikologi ada pria sama wanita. Tapi kita atur bagaimana jam istirahatnya supaya karena besok latihan mereka harus istirahat yang teratur. Jadi memang secara psikologis kita ada jadi wanita, tapi bagaimana untuk setelah latihannya harus porsinya sama. Kita terapkan di waktu istirahatnya HP-nya ditahan malam. Kalau istirahatnya teratur karena kita tes nadinya. Kalau bisa ikut program latihan itu bisa terarah dan kontinu bisa. Karena kita seperti di bawah pelatih kepala kita tidak bedakan putra putri. Betul. Periodisasi latihannya tetap sama, makanya jam 9 malam kita sudah suruh kumpul HP. Waktu istirahatnya bagus, pagi kita tes denyut nadi waktu berarti. Baik. Kalau begitu dari hasil yang sudah didapat ini dan bapak-bapak juga menonton pertandingannya, mengamati juga melihat bagaimana kemudian mereka bertanding kemarin, bagaimana tanggapan dari kedua pelatih ini terkait dengan hasil yang sudah didapatkan dan juga performance mereka ketika bertanding untuk anak-anak dari tim Papua ini? Saya pikir performance mereka sudah di puncak. Jadi apa yang mereka main itu menunjukkan yang terbaik buat rakyat Papua. Jadi itulah tinju. Ada yang dia bisa main, bisa kalah angka, ada yang bisa main menang RSC, ada yang bisa main bisa menang KO. KO itu atlet dia kurang waspada diri di atas ring. Kecolongan. Kalau tangan kita pelatih ajarkan tangan di atas, lalu pukul tangan kembali di atas. Nah, dia tidak mengikuti hal seperti itu di atas ringnya, kecolongannya dapat sendiri. Jadi lawan juga begitu tangan turun dia keluarkan pukulan kena. Nah, itu KO. Baik. Kalau Pak Persi gimana kemarin melihat dari hasil pertandingan ini dan juga bagaimana mereka para atlet ini bertanding di atas ring dalam gelaran PON kemarin? Ya semua sudah menunjukkan yang terbaik. Tinggal atlet yang disiplin yang dapat hasil. Kalau yang tidak disiplin tidak dengan pelatih ya hasilnya bisa dapat juara 2-3 atau bahkan tidak dapat. Ya, dan bapak-bapak berdua sebagai orang anak Papua
yang tahu dengan kondisi Papua, dengan karakteristik yang ada di Papua. Nah, untuk potensi dari olahraga tinju di Papua tentunya besar sekali ya Bapak. Bagaimana kemudian untuk kedepannya ini apa yang harus dilakukan agar supaya ada muncul juga bibit-bibit baru untuk menjadi atlet? Baik. Setelah reorganisasi di tubuh Pertina, dari Pertina, dari ketua lama kita sudah menggantikan ketua yang baru. Ketua yang baru ini semangatnya tinggi, bagus. Mungkin dia bisa mengumpulkan legenda-legenda petinju-petinju yang lama untuk wawancara dengan dia. Ya, untuk membangun juga olahraga tinju di Papua. Juga kami juga ikut, terus kenapa coba mantan-mantan ketua Pertina yang dulu juga seperti yang sekarang kan. Ini betul-betul mau membangun tinju ke depan. Pak Riki Hampadot selaku Bupati dan juga sebagai Ketua Pemprov Pertina Papua. Gagasannya bagus, hanya berani, hebat. Kami senang. Jadi terarah juga kepemimpinan sekarang ini kami melihat ke depan. Ya pasti akan tinju dia akan berkembang ke depan. Oke. Silakan Pak Persi tambahkan. Begitu saya ajak generasi Papua yang baru naik, terus mudah-mudahan kepengurusan yang baru lebih banyak untuk buat kegiatan olahraga tinju baik di daerah maupun nanti saya ajak anak-anak muda yang sekarang sudah salurkan di jalan-jalan, nanti berhadapan di hukum, nanti ikut di olahraga tinju supaya bisa bersinar di. Dan rencana ke depan setelah ini, Bapak? Rencana ke depan ya kita masing-masing kita harus melaporkan ke Pemprov masing-masing untuk menjalani program pimpinan tetap jalan terus karena persiapan Prapon Aceh kan. Prapon ya Pon Aceh ada di situ. Tidak yang saya sudah tinggal kasih masuk laporan saja ke kita Pemprov. Baik. Ya Bang, terima kasih Bapak sudah boleh berbincang dengan kami. Semoga sukses terus untuk program kepelatihan dan semoga dari tangan-tangan Bapak berdua ini juga bisa bermunculan atlet-atlet muda Papua ya yang bisa bawa harum. Masih ada satu. Iya. Kita medali terbanyak di PON ini. Papua sebagai tuan rumah dan sebagai juara umum. Medali terbanyak. Kita emas 2, perak 3, perunggu 6. 11 medali yang lain di bawah dari kami. Dan kami nilai tertinggi dari semua daerah, semua provinsi. Baik. Dan semoga ini prestasi ini terus dipertahankan ke depan ya Bapak. Ya. Iya. Kemudian PON kali ini baru kita bisa mendapat 2 emas, atau sebenarnya 3 tapi ya 1 karena kasus itu sudah lewat aja. Kita terima saja apa keputusan. Dan masih sedang proses. Iya. Dan semoga hasilnya juga bisa menguntungkan tim Papua ya Bapak. Iya. Dan terima kasih sudah berbincang dengan kami. Kiranya sukses terus. Sekali lagi bisa ada bibit-bibit baru lagi di Papua, anak-anak muda Papua yang boleh berprestasi di bidang olahraga tinju, bisa meneruskan juga prestasi dari bapak-bapak sekalian, juga para atlet yang ada sekarang. Mungkin dengan adanya PON Papua, pasti dia akan bibitnya akan baru dia muncul akan seperti jamur. Akan jadi motivasi ya PON ini untuk anak-anak lain. Ya, terima kasih pemirsa sudah boleh bersama dengan kami sekali lagi. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi berikutnya dengan cabang olahraga yang lain. Saya Cindy Koas bersama kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.